Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga bahkan mempraktekannya. Seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait jaminan rezeki semua makhluk. Nah Kiai, katanya semua makhluk baik yang berakal maupun tidak berakal itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah ini bagaimana Allah menjamin rezeki semua makhluk baik itu manusia ataupun juga makhluk yang tidak berakal Kiai? Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu diciptakan dengan rahmatnya. Bagian dari rahmat Allah, maka Allah akan memberi kepada semua makhluk ciptaannya yang dibutuhkan dalam hidup ini. Oleh karena itu semua yang ada di muka bumi ini itu mesti Allah berikan rezekinya. Walaupun nanti rezeki itu berbeda-beda. Kita bisa melihat misalnya binatang. Binatang itu Allah berikan rezeki. Rezekinya apa? Boleh jadi insting. Saya dulu pernah belajar tentang rezeki itu. Guru saya cerita. Ada seekor burung yang kehausan. Kemudian dia ingin minum dari air yang ada di tempayan. Tetapi air itu terlalu sedikit. Sehingga paruh dia itu tidak bisa mencapai air tersebut. Apa yang terjadi? Burung itu dengan instingnya memasukkan batu ke dalam botol tadi sehingga air yang di bawah itu kan naik ke atas karena adanya batu tadi, sehingga burung tadi itu bisa mencapai air tersebut. Itu menunjukkan bahwa semuanya itu ada rezeki yang Allah persiapkan, baik rezeki itu bersifat rezeki lahiriah maupun bersifat batiniyah yang tidak tampak dari kasat mata kita, tetapi semuanya itu Allah jamin. Wa ma min dabbatin, semua yang ada di muka bumi ini illa alallahi rizquha, pasti Allah yang akan kirim kepada dia rezeki yang menjadi bagiannya. Nah bagaimana kemudian kita tahu bahwa rezeki yang menjadi bagiannya itu jatah rezeki kita kalau begitu Kiai? Iya, kalau dulu kata guru saya, apa yang sampai ke tanganmu itulah sejatinya rezekimu. Apa yang tidak sampai kepada kamu itu yang bukan rezekimu. Dulu guru saya bahkan bicara cerita dia punya kawan. Kata dia kawan dia itu tidak layak secara lahiriah untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan hari ini. Saya pernah merasa kepada Allah bahwa saya lebih pantas untuk menjadi seperti dia. Tetapi dulu orang tuanya mengatakan bahwa ada banyak dalam hidup ini sejatinya tidak mustahil untuk kita raih. Tetapi kita nggak sampai ke sana. Ketika kita nggak sampai ke sana, itu menunjukkan bahwa yang di sana itu bukan rezeki saya. Walaupun saya kejar kemanapun, kalau itu bukan rezeki saya, dia tidak akan sampai. Jadi kalau kita ingin katakan apa yang menjadi rezeki kita, ya sejatinya apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang lepas dari kita, itu tandanya bukan rezeki kita. Jadi tidak semata-mata semua yang kemudian kita usahakan itu adalah jatah rezeki kita, jatah begitu rezeki ya, kita. Tetapi Allah tetap akan memberi kepada dia yang dibutuhkan dalam hidup. Bisa jadi dalam keterlambatan kita diberi jodoh yang lain.
Ada orang misalnya terlambat dapat jodoh, sedih Mbak Eva. Tapi begitu dia dapat jodoh, dia tahu rahasianya. Mengapa dia lambat mendapatkan jodoh? Karena boleh jadi jodoh dia itu masih kecil. Ya. Kalau kemudian dikasih jodoh yang lain, yang sudah dewasa, mungkin dia tidak mendapatkan kebahagiaan semestinya. Boleh jadi ada orang kan merasa, ya Allah, kenapa kok harus dia ibu yang sakit? Ketika ibu saya sakit, ketika ayah saya sakit, itu sebetulnya Allah sedang memberi rezeki kepada saya. Rezeki untuk berbakti kepada orang tua. Saya suka pindah, bekerja, punya aktivitas di mana-mana. Tapi kalau saya boleh ingat ya, 10 hari yang lalu ayah saya itu mau umroh. Tiba-tiba beliau merasa ada yang sakit di dadanya. Saya merasa kalau ini ada gangguan di jantungnya. Maka saya antar ayah saya dulu karena beliau memaksa mau umroh ke rumah sakit. Pada saat yang sama, saya punya janji dengan orang mengisi pengajian. Dan itu saya batalkan. Ketika saya batalkan, saya tidak dapat rezeki mengajar orang lain. Saya bahkan boleh jadi, kalau habis ngajar kan ada transferannya. Saya tidak dapat itu. Tapi saya dapat bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Dan itu penting buat saya agar dilihat oleh anak-anak saya. Nah, itulah seharusnya seorang anak menjadi berbakti kepada orang tuanya. Lihat, saya merasa ada begitu banyak acara yang penting, tapi itu saya batalkan. Demi apa? Demi orang tua saya. Maka itu akan menjadi rezeki buat saya, tertanam dalam benak anak-anak saya. Kelak saya ingin berbakti kepada orang tua saya seperti baktinya bapak saya kepada bapaknya. Itu kan rezeki yang luar biasa. Ketika kemudian satu hari nanti saya menemukan diari anak-anak saya yang menuliskan, kalau saya besar saya ingin seperti ayah yang mendedikasikan hidupnya untuk ayahnya. Itu rezeki Mbak Eva. Jadi kalau kita lihat, semua orang tuh ada rezekinya. Dalam sakitnya orang tua kita dikasih rezeki untuk berbakti, ya. Bahkan dalam kesunyian hidup. Nih, kita kadang-kadang nih, kalau sudah ditinggalkan teman tuh sedih. Hidup saya kok sunyi. Jangan-jangan Allah berikan kesunyian dalam hidup kita karena Allah ingin hidup kita itu ramai dengan zikir kepada Allah. Tapi kita sering salah lihat. Kalau kita ada dalam kesunyian, kita merasa ditinggalkan. Padahal Allah akan mengatakan, jangan rame-rame di kafe, rame-ramenya di musola. Jangan rame-ramenya arisan dengan sana, rame-ramenya di panti asuhan. Itu kan rezeki. Jadi rezeki itu tidak semata-mata hanya materi, keramaian, kebahagiaan, begitu ya Kiai ya. Kearifan, jadi hakikat rezeki itu apa Kiai? Iya, ya rezeki itu sejatinya ya. Nih, dulu guru saya bilang gini, Allah itu memberikan segala sesuatu kepada kita, itu standarnya sama. Uang, kesehatan, pekerjaan, pangkat, jabatan, banyak hal. Tetapi nanti kita akan paham bahwa ini adalah rezeki yang baik kalau itu mengantarkan kita kepada kebaikan. Sebagaimana semua kebaikan sejatinya itu berpotensi untuk menjadi kejahatan buat kita. Saya misalnya kepengen jadi presiden. Kenapa sih saya jadi ustadz gitu? Kok jadi presiden? Tapi boleh jadi kamu kalau jadi presiden Faiz lama masuk surganya. Kenapa? Tanggung jawabmu terlalu besar. Nah, ketika kita tidak diberi oleh Allah, boleh jadi sebetulnya tidak diberinya itu adalah pemberian. Kalau kita menyadari itu. Jadi dulu guru saya itu berpesan, semua dalam hidup ini yang mengantarkan kepada kebaikan, itu sejatinya rezeki. Dulu beliau itu pakai cerita lagi. Dulu kata beliau, ada kiai hebat namanya Imron bin Hitton. Saya masih ingat cerita beliau itu di kelas. Mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Wajah kiai ini jelek banget Mbak Fem. Tapi istrinya cantik luar biasa. Enggak berpasangan ini. Ya, tiba-tiba setiap hari Imron bin Hitton itu selalu memandang wajah istrinya. Istrinya bertanya, suamiku kenapa sih setiap kamu pulang ke rumah
kok selalu memandang wajah saya terlebih dahulu? Apa kata suaminya? Saya ini memandang wajahmu untuk bersyukur kepada Allah. Betapa saya yang buruk muka itu diberi perempuan yang cantik seperti kamu. Entah amalan apa yang membuat Allah memberikan dan mengantarkan gadis secantik kamu kepada saya. Maka saya melihat wajahmu itu untuk bersyukur. Kata istrinya, waduh, ini suami saya nih bahagia dunia akhirat. Di dunia dapat saya, di akhirat nanti saya dirubah jadi bidadari nih. Iya. Maka dia tidak mau kalah tuh. Setiap suaminya mau tidur, itu dipandangi habis-habisan. Ya tentu suaminya grogi kan, karena ini orang jelek dilihat sama orang cantik gitu. Kalau tadi kan orang jelek melihat orang cantik, pasti dengan kekaguman. Iya. Maka kata Imran, istriku kenapa sih sekarang kok kamu berubah? Setiap malam melihat saya, dan habis melihat saya kamu mesti bercermin. Apa kata istrinya? Begini abang, saya itu kalau melihat abang, kemudian saya melihat wajah saya selalu bersabar kepada Allah. Bagaimana mungkin saya yang cantik ini kok takdirnya dapat yang buruk muka kayak suami saya. Tapi saya bersabar bahwa ini adalah takdir dan rezeki saya. Saya berharap abang, kita berdua nanti mas, masuk ke dalam apa ini? Surga. Maksudnya kenapa? Engkau menjadi suami yang bersyukur dan saya menjadi istri yang bersabar. Ya. Jadi kalau kita lihat-lihat, ini kan sama-sama rezeki. Iya. Suaminya yang buruk rupa itu menjadi rezeki istrinya untuk sabar dan nanti kelak masuk surga karena kesabarannya. Seandainya diberi laki yang tampan, maka kedua pasangan ini akan sombong kan. Tuh wajar kan, kalau mau dapat yang cantik jangan lupa tampan. Lihat, kalau mau dapat yang ganteng jangan lupa jadi orang cantik. Jadi sombong dia. Itulah sejatinya rezeki. Apapun yang mengantarkan kita dekat kepada Allah, ridho kepada apa yang Allah berikan kepada kita dan membahagiakan kita di akhirat, itulah rezeki sejati. Oke, baiklah Kiai. Nah, pertanyaan selanjutnya Kiai, kalau kemudian segala sesuatu itu rezeki sudah ada yang atur. Nah, kalau begitu kita tidak perlu bersusah payah dong kalau begitu ya Kiai untuk mencari rezeki. Tapi kita akan bahas setelah break ya Kiai. Kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.